Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ketemu lagi dengan Syekh Boylang atau Pak Boylang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini jam 2 ya. Jam 2 mau jam 3 ini. Mau jam 3 kedatangan tamu dari luar kota. Beliau adalah siapa? Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Rocky dari Jawa. Kali ini saya itu berkunjung di rumah beliau itu hanya ingin tahu apa yang selama ini saya lihat di media sosial yang konon viral. Jadi saya bergegas ke sini dan ingin sedikit pembuktian. Iya. Berarti Bang Riki sendiri itu jadi gini semuanya sahabat. Nah ini Bang Riki itu mewakili perasaan kepenasaranan. Apa sih bedanya antara sugesti dan antara luar daripada sugesti? Jadi ada dua faktor di saat orang kerasukan. Ada faktor sugesti, ada juga faktor itu nyata jin yang masuk. Nah kali ini Bang Riki secara tidak langsung ya emang pengen merasakan, bisa nggak kalau saya Boylang itu AA itu bisa memasukkan. Nah itu nanti bilang lagi Bang Riki bersedia atau tidak. Saya bersedia. Kenapa Bang Riki? Alhamdulillahirobbilalaminnya tuh Bang Riki tuh datang ke sini malam. Kalau siang itu agak kurang power. Tapi malam ini ya sangat luar biasa powernya. Nanti tak kasih yang benar. Nanti secara kemampuan skill yang saya miliki, saya akan insya Allah saya akan tunjukkan biar Bang Riki itu meyakini. Karena kan selama ini Bang Riki sendiri kan benar gak sih ada jin, benar nggak? Betul, iya. Gitu kan. Tetapi ingat Bang Riki, jin itu tidak bisa dilihat dengan mudah, mengedipkan mata tidak bisa. Jadi jin tersebut tidak mudah untuk kita lihat. Ada tata caranya khusus, ada keilmuan, ada yang bisa, ada kalau Allah udah kunfayakun. Cuma kata saya tadi, jadi sulit untuk menemukan seorang itu, orang tersebut itu sulit. Paham nggak? Jadi kesimpulannya yang kalian lihat itu adalah dari pola pikir kalian sendiri. Tapi kalau yang asli nyata itu sulit untuk kita lihat. Seperti itu. Dan jujur aja Bang Riki, saya baru kali ini nih ada orang yang kayaknya kalau dibilang lantang enggak, karena dia datang baik-baik, cuma dia penasaran dari jauh keluar kota sampai dari Jogja jam berapa nyampe sini? Dari pagi nyampe ke sini jam malam, mau jam 3. Nah, coba ngobrol dulu aja kenapa Bang Riki sampai terarah ke sini, sampai Bang Riki itu mau membuktikan sesuatu yang di luar logika Bang Riki sendiri. Ya kayak menurut saya sendiri karena belum pernah merasakan sendiri gitu ya. Jadi rasa penasaran itu memang besar gitu. Bener nggak sih gitu kan? Apa yang saya lihat di YouTube waktu itu Pak A gitu kan. Memang rasa ingin penasaran ini semakin besar dan mungkin ada waktunya saat ini saya ingin tahu lebih dalam. Dan sebagian tadi yang sudah dibuktiin sama Boylang sendiri, ya di situ cukup ada pembuktian yang menurut saya itu di luar akal gitu ya. Jadi menghilangkan suatu barang ke tempat lain, setelah itu kembali lagi. Padahal saat itu pun saya fokus melihat barang itu, tapi kok bisa gitu. Nah makanya dari itu tuh pengen lebih lanjut lagi yang pernah saya tonton di YouTube. Pengen pembuktian secara langsung yang ketika memasukkan jin ke dalam raga manusia itu benar atau enggak. Makanya saat ini saya pengen membuktikan sendiri, dan kali ini mungkin waktunya. Benarkah seperti itu? Ya, tapi ada resikonya. Nggak apa-apa, ini raga nyata maksudnya. Ya kalau memang itu menurut AA itu real, ya silakan. Intinya saya
akan mempercayai itu ketika itu bisa dibuktikan gitu. Tapi saya sekali lagi saya izin Bang Riki tidak keberatan kalau raganya itu saya masukin jin. Tidak keberatan, silahkan. Siap. Nah, begitu pemirsa semuanya, sahabat Aboilang YouTube, Aboilang semuanya. Sebelum kita mulai, alangkah indahnya ingat pesan AA. 1, kita memperbanyak sholawat. 2, memperbaiki kewajiban-kewajiban akan diri kita sebagai umat manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita membacakan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di yaumil kiamat kita dapat syafaat beliau. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa untuk semuanya, dan kita itu sekarang udah masuk Mulud, bulan yang penuh sangat luar biasa keberkahannya. Jangan lupa juga tetap semangat, mau di dalam segi merayakannya, bersedekahnya, kita meriah-meriahkan gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung. Karena apa? Kembali lagi ke diri kita. Jadi semakin kita bersedekah, Mulud itu semakin banyak. Nah, itu semakin banyak juga keberkahan yang Allah kasih. Nah, jadi kalau saya itu memakai Muludan, itu memakai. Kalau ada orang yang anti Muludan, ya itu terserah kalian. Cuma kalau saya itu, Aboilang itu sangat menyintai, pecinta Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita baca maulid, berjanji gitu kan. Nah, itu ya, kita langsung aja karena ini udah malam banget. Siap. Jadi gini Bang Riki, kita komitmen dulu. Apapun yang Bang Riki nanti alami sesudah saya memasukkan makhluk tersebut, Bang Riki boleh menyatakan jujur kepada semua sahabat-sahabat subscriber Aboilang atau Kaseboilang. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Oke. Jangan ada setting-settingan di antara Siap. kita. Gitu. Tapi ini ngomong-ngomong ngudu dulu. Nah, kita ngerokok dulu guys. Siapkan mental. Jadi ini nanti yang dimasukin itu semacam makhluk gimana? Yang saya mau masukin itu jin. Jin itu dia menyerupai, wujud aslinya tuh menyerupai King Kong. Waduh. Belum ada kan kemerasukan King Kong gitu. Wah, Ini baru denger ini. Kerasukan King Kong. Ada. Jadi yang saya tahu tuh jin itu ya semacam kayak kuntilanak kali ya, kuntilanak, kundurwo dan lain sebagainya lah yang serem-serem. Ini King Kong coba. Ini yang menurut saya itu jadi lepas lagi nih kepercayaan gitu. Masa iya gitu kan? Aduh. Ya, Bang Riki gini. Nah, ini untuk semuanya sahabat semua. Yang ini kalian harus paham. Yang namanya jin itu bisa menyerupai apapun. Dia mau berubah karakter menjadi harimau bisa.
dia mau menjadi karakter kera bisa, dia mau menjadi karakter ular bisa, padahal dia jin-jin juga sebenarnya. Paham nggak? Paham. Nah jadi kalian juga jangan keliru di saat, awas, hati-hati di saat dia itu mengakui kalau itu adalah nenek atau kakeknya di situ. Jin juga bisa mengakui. Makanya di saat ada orang yang kesurupan, dia mengaku-ngaku mengatasnamakan neneknya atau kakeknya ke badan seseorang, itu pribadi berpegang teguh sama akidah. Jadi itu tuh bukan sosok nenek atau kakek, tetapi jin tersebut. Hati-hati. Nah itu mungkin Bang Riki dapat pelajaran baru nih kayaknya aneh gitu kalimat seperti itu. Karena bahasa di dalam ngajinya seperti itu, dalam kitabnya seperti itu. Tapi itu punya hak masing-masing. Kalau sih lebih ke syarat. Nah kalau untuk orang lain misalnya lebih ke kepercayaan, misalnya seperti nenek moyangnya, ini apa-apa, itu hak mereka. Tapi kalau lebih memegang syarat gitu. Jadi lebih memegang teguh ajaran dari baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, mungkin Bang Riki ada merasa tidak enak pas saya bilang seperti itu. Penasaran aja sih, Hah? penasaran. King Kong gitu loh. Hah? King Kong. Aduh, Jadi gini, King Kong guys. Aduh. jadi gini. King Kong itu, jin King Kong tersebut berasal dari Gunung Lewu. Nah, Gunung Lewu itu mau tak tarik sini, tak masuk ke Gunung Lewu. Dari Gunung Lewu itu ada sosok jin yang menyerupai King Kong. Makanya saya meminta ikhlas ridhonya, saya meminta Bang Riki itu untuk menyerahkan raganya. Makanya saya izin dulu. Siapa? Saya mengikhlaskan bahwasanya saya ingin merasakan sensasi itu yang pernah saya lihat. Nah, dulu masa iya? Kita tunggu versi berikutnya. Ini pemirsa, ini baru sedikit kumpulan energi. Saya mau 100% biar dia tidak sadar benar.
lihat wujud sewujud-wujudnya. Cukup. Pemirsa, nah ini kita itu udah bukan bermain sugesti, tetapi kita bermain asli. Ini tuh yang datang dari Gunung Lewu. Beliau ini sosok King Kong yang sangat dahsyat. Makanya saya tadi kunci biar dia tuh bener-bener karakternya semuanya, kemampuan dia semuanya, saya biar memasuki raga Bang Riki tersebut. Kita keluari dulu karena apa? Karena Bang Riki sendiri mempunyai salah satu yang suka ngikutin dia. Kita keluarin biar si King Kong ini menguasai benar-benar. Kamu di sini dulu, tak masuk King Kong yang asli. Nah, ini udah King Kong asli, tak singkirin semuanya yang ada di badan-badan dia. Ya. Ini pemirsa, kita sambil edukasi. Nah ini kalau udah seperti ini tuh udah jin berwujud King Kong. Ingat, jin berwujud King Kong, makanya sering menyatakan jin itu bisa berwujud apapun. Nah, kenapa bisa keluarin? Karena di badan Bang Riki juga ada salah satu sosok jin yang dia itu berjelma sebagai harimau. Nah makanya kita singkirin dulu biar tidak mengganggu yang tarik dari Gunung Lewu itu King Kong. Nah ini kedahsyatan ini King Kong, kalian percaya nggak? Ini dia kalau udah berloncat-loncat ini bisa benar-benar kekuatannya luar biasa. Nah saya perintahkan King Kong, Anda untuk loncat-loncat itu. Kenapa Anda nggak mau? Hah? Kenapa nggak mau loncat-loncat? Kenapa? Kenapa? Apa cuma segitu kemampuan Anda? Hah? Cuma hoang gitu? Hah? Cuma seperti itu doang? Apa Anda bisa menunjukkan kepada saya kalau Anda tuh benar hebat, kalau Anda tuh benar gagah, perkasa gitu? Kenapa? Nah, nih saya buka dulu karena Bang Riki sendiri mempunyai salah satu gangguan di saat. Nah pokoknya itu nantilah saya ceritain biar dia bisa. Nah, Anda bisa berbicara dengan saya. Nah, Anda bisa apa? Kemampuan Anda bisa apa? Hah? Anda hebat. Anda jago. Berarti yang jago manusia dong, bukan Anda. Hah? Bukan Anda. Bukan Anda yang jago. Manusia lebih jago. Nah, jadi kenapa sih saya mau berani ada tantangan seperti ini? Kenapa? Karena saya itu mengasih tahu kepada sahabat-sahabat Aboila. Jadi sebenarnya makhluk seperti itu tuh justru yang hebat itu mereka meyakini yang hebat itu kita, bukan bangsa mereka. Gitu. Jadi yang meyakini yang hebat itu bangsa kita, bukan bangsa. Makanya lawan rasa takut kalian, jangan takut sama makhluk-makhluk seperti ini. Ingatin, jangan takut sama makhluk-makhluk seperti ini. Karena apa? Karena sesungguhnya yang makhluk seperti itu takut gitu ke manusia. Ini kalian udah lihat ya, ini udah kayak King Kong.
Kingkong, emang kingkong kayak gini ya? Hah? Kingkong kayak gitu. Tuh, dia mulai atraksi, biarin. Dia mau apapun terserah. Pokoknya Anda saya udah izinkan, dan Bang Riki juga tadi udah merelakan. Tubuhnya, raganya tak kuasain sama Anda, nggak apa-apa. Dikuasain, nih dengerin. Dikuasain sama Anda bebas. Bang Riki udah ngizinin dan saya juga udah ngizinin. Yang penting jangan rusuh di sini karena ada gelas, ada HP. Silakan. Anda tuh aktivitas Anda itu dengerin, aktivitas Anda itu seaktivitasnya. Dan jangan sampai ngelukain Bang Riki. Ingat omongan saya, jangan sampai ngelukain Bang Riki. Kalau Anda mau atraksi boleh, tapi jangan melukai Bang Riki. Seperti itu guys. Jadi jadi seperti itu. Jadi kalian itu jangan takut sama makhluk yang seperti ini, karena sesungguhnya mereka juga takut kepada kita. Anda takut gak kepada manusia, bangsa manusia? Takut dia. Jadi kalau mereka tuh bertemu sama bangsa manusia juga takut secara wujudnya, sama takut mereka. Nih, kingkongnya tuh dia. Tuh ke kamera tuh, kingkong, biar ini. Jangan ngelukain tubuh Bang Riki. Saya nggak mau kalau Bang Riki nanti terluka. Ini kalian lihat sendiri kan, dia ngecakar-cakar itu apa, nyakar bahasa Indonesia apa? Ini pemirsa, ini banyak yang nonton di sini loh. Ini, waduh. Nah, jadi jangan sampai melukai Bang Riki. Kalau mau beratraksi silahkan, apalagi berkomunikasi silahkan. Jangan melukai. Itu pesan saya. Coba gaya kingkong seperti apa kayak gini. Kingkong tuh kayak kalau di hutan kayak gimana? Kayak gimana kalau? Oh, kayak itu. Selain kayak gitu gimana lagi kamu gayanya? Kayak gimana? Oh, kayak gitu. Kamu makan apa? Kalau bangsa kamu tuh makan apa? Kalau di hutan-hutan kayak gitu, makan pisang? Bukan makan pisang. Makan apa dong? Hah? Coba gaya kamu kingkong sekingkong-kingkongnya kayak gimana? Hah? Awas, ingat jangan melukai Bang Riki. Jangan ngelukain Bang Riki, ingat dengan saya. Saya masukin juga biar Bang Riki itu merasa dirinya tuh puas. Kalau ya itu ya bisa seperti ini. Awas tuh lihat tuh guys, itu udah bukan main-main itu. Ini aduh, kalian lihat gak sih kameramen tuh? Ini ngeri saya lihat ini. Nah ini kok dia bisa seperti itu? Dia udah nggak ngerasa kesakitan di saat raganya itu dikuasai makhluk tersebut. Nah ini tidak merasa kesakitan. Jadi nih udah guys, aduh, udah. Nih saya mau lihat ujukan saya kamera. Tuh sampai apa tuh? Kukunya sampai rusak. Tuh kuku dia sampai rusak tuh. Kalian lihat ya. Nah udah jangan seperti itu. Nah cuy, kayaknya udahlah, kasihan Bang Rikinya ya. Untuk semuanya ingat pesan AA, jangan takut sama jin, jangan takut sama setan, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sok lagi sih. Ambil minum di sono, ambil minum cepetan. Ambil minum. Baca syahadat Bang Riki. Nah, baca syahadat. Minum. Nah, pemirsa semuanya, kita barusan beres pemasukan dan kita bisa langsung tanya langsung beliau itu sugesti atau bukan sugesti. Silahkan Bang Riki ngomong ke kamera. Aceh bisa nggak madepin sini nggak apa-apa, majuan nggak apa-apa, biar bisa duduk gitu. Dijelasin juga kadang susah ya guys. Jadi kayak orang mimpi gimana coba ya? Gimana coba? Pokoknya apapun yang Bang Riki rasakan, Bang Riki bilang. Saya nggak mau ada dusta di antara kita ya. Kayak semacam orang bangun tidur gimana coba? Kayak les. Sadar nggak? Lah di situ kadang ketika sadar itu yang semacam meraung, yang mungkin konon yang sering bilang orang kamu berkhotam ini gitu kan. Di situ merasa sadar. Tapi seketika hilang lagi. Nah di situ ngerasa kayak ada bentrok. Memang saya di situ udah ngerasa, oh iya ternyata kayak gini juga rasanya. Cukup segitu aja sih guys, karena ini agak ngeblank nih sumpah. Jadi intinya gini, klarifikasinya. Intinya dia itu tidak sadar guys. Tapi di saat dia antara gimana Bang Riki? Ada bahasa gini soalnya Bang Riki tadi itu. Yang membuat saya bingung tuh gini. Sebenarnya Bang Riki itu sadar atau tidak sadar? Enggak, karena ada bahasa tadi yang sadar nggak sadar gitu loh. Kayak berbolak-balik gitu loh, kayak berebut gitu loh. Nah, kayak semacam berebut tuh gimana itu? Nah, jadi gini, penjelasan secara sisi saya mempelajari suatu keilmuan. Jadi intinya gini, di saat seseorang itu mempunyai sesuatu, kita taruh dulu lah sesuatu itu ya, udah kita taruh guys, sesuatu itu pokoknya saya nggak bisa saya ceritain di sini. Diri seseorang itu semua punya benteng. Ingat, diri semua orang itu punya benteng. Jadi tidak semudah itu guys. Jadi ada dua faktor kan di awal saya bilang. Satu itu ada yang namanya sugesti. Kedua ada yang namanya bener asli. Ya ini yang Bang Riki rasakan ini. Nah itu ada sosok jin King Kong. Nah yang memasuki diri Bang Riki. Paham? Nah jadi untuk semuanya, di saat kita memasuki jin tersebut kepada seseorang, dia itu tidak sadar sebenarnya. Jadi semuanya tidak sadar. Nah, dan Bang Riki sendiri itu selalu diikutin sama sosok jin yang berwujud harimau. Nah kenapa ada bahasa berebut? Karena ada suatu makhluk lain yang AA tarik ke badan dia, AA masukin. Nah si jin tersebut itu nggak terima, paham nggak? Jadi ngerasa gimana sih pacar kita kalau diapelin cowok? Otomatis dong, marah dong gitu, nggak mau. Nah itu sosok tersebut itu yang tadi berebutan gitu sama si King Kong tersebut. Jadi itu pemirsa, intinya Bang Riki sendiri itu menyadari dan Bang Riki sendiri juga mengalami fenomena yang di luar logika dia bisa sampai seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan yang AA lakuin ke diri dia menjadi mempelajari apa arti sesungguhnya jin dan sugesti. Jadi itu seperti itu, antara jin dan sugesti itu Bang Riki udah bisa memahami.